warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi ketiga, yakni tentang konstruksi cantilever. Jadi saya harapkan peserta dapat menyimak materi yang akan saya bawakan pada saat ini. Adapun rangkaian materi yang akan kita bahas, yakni pertama overstack beban terpusat atau konstruksi cantilever beban terpusat, overstack beban terbagi rata, dan overstack gabungan balok dan cantilever. Kita masuk ke materi pertama, yakni overstack beban terpusat. Jadi ada sebuah soal, yakni sebuah balok AB dengan panjang 4 meter. Pada salah satu ujung balok terjepit dan pada ujung lainnya bebas. Dibebani dengan gaya terpusat sebesar P1 sama dengan 1,5 ton yang membentuk sudut 30 derajat terhadap balok. Tentukan momen, gaya lintang dan gaya normal pada balok tersebut dan gambarkan masing-masing bidangnya. Jadi kalau bisa dianalogikan soalnya, bisa dilihat ada sebuah bentangan dengan peletakan jepit. Ada bentang AB di mana di A itu ada reaksi sebesar RA dan di titik B ada beban sebesar P1. Nah, sebelum kita mulai, kita uraikan dulu gaya P, karena kita ketahui gaya P ini dia membentuk sudut 30 derajat, maka kita uraikan kita uraikan menjadi beban vertikal dan beban horizontal. Maka berubah menjadi PV sama dengan P sin 30 derajat sama dengan 1,5 kali 0,57735 sama dengan 0,86625 ton. Sedangkan PH-nya, PH horizontalnya sama dengan P cos 30 sama dengan 1,5 kali 1,154701 sama dengan hasilnya 1,732051 ton. Selanjutnya, setelah kita uraikan pembebanan tadi, maka kita hitung reaksi tumpuan, di mana sigma KV sama dengan 0, RAV dikurang PV sama dengan 0, maka RAV sama dengan 0,866025 ton ya. Lalu sigma momen KH sama dengan 0, maka RAH ya dikurang PH sama dengan 0, maka RAH-nya sama dengan 1,732051 ton. Setelah kita dapat reaksinya, reaksi RAV dan reaksi RAH-nya, ingat di sini cuma satu aja reaksi yang terjadi ya, yakni reaksi di titik A, karena perletakan yang terjadi pada titik A, sedangkan titik B adalah titik yang bebas. Lalu kita mencari momen. Nah, sebelum kita menghitung momen, terlebih dahulu kita beri simbol minus ya pada rumusnya. Jadi MA sama dengan minus PV dikali L. Kenapa dia minus? Karena perletakan jepit, maka momen yang terjadi adalah momen bersifat minus. Maka MA sama dengan minus 0,86625 kali 4 sama dengan minus 3,464102 ton meter. Sedangkan momen di titik B sama dengan 0. Kenapa momen B sama dengan 0? Karena momen adalah gaya kali jarak, sedangkan jarak di titik B itu sama dengan 0, maka P dikali 0 sama dengan 0 ya. Selanjutnya kita menghitung gaya lintang. Nah, gaya lintang sama seperti perhitungan biasa ya, seperti yang perhitungan materi sebelumnya, di mana DA sama dengan RA 0,866025, sedangkan DB sama dengan RA dikurang PV sama dengan 0. Jadi lintang itu di A itu sama besar RA. Jadi lintang di titik A sebesar RA, sedangkan lintang di titik B sama dengan RA-nya dikurang PV sama dengan 0. Nah, setelah itu kita cari gaya normal. Gaya normal NA sama dengan RAH.
ya RAH-nya berapa? Tadi sudah kita hitung ya, sebesar 1,73205 ton. Nilainya apa? Positif. Nah, gambar masing-masing bidang. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya ya, di mana bidang momen untuk perletakan jepit itu dia hasilnya minus ya, minus karena momennya itu dia ke bersifat momennya itu dia minus ya, ke atas. Jadi momen itu kalau di bawah dia positif, kalau dia momennya ke atas berarti dia minus. Nah, maka perletakan sendi ya, dimanapun itu perletakan sendi, momen yang akan terjadi itu adalah bukan momennya di bawah tapi di atas ya, di atas perletakan, makanya dia minus. Nah, sedangkan lintang ya, lintangnya ini bisa dilihat gambarnya ya. Nah, di titik A ya naik sebesar RA, lalu di B dikurangi PV sama dengan 0. Jadi dia bersifat apa? Bersifat positif ya, karena asirannya vertikal. Biaya normalnya pun juga seperti itu ya. Biaya normalnya dia sepanjang bentang A dan B. Nilainya sebesar 1,73201 ton. Nilainya positif. Slide selanjutnya kita membahas tentang overstep beban terbagi rata. Jadi ada sebuah balok AB dengan panjang 4 meter, pada salah satu ujung balok terjepit dan pada ujung lainnya bebas. Dibebani dengan beban terbagi rata Q sama dengan 1,5 ton. Tentukan momen, gaya lintang dan gaya normal pada balok tersebut dan gambarkan masing-masing bidangnya. Jadi bisa dilihat di bawahnya, di bawah soal ada model penggambarannya. Ada bentangan AB dengan sudut dengan titik A peletakan jepit. Maka di situ ada reaksi sebesar RA. Bebannya beban persegi dengan Q-nya sama dengan 1,5 ton per meter. Maka kita hitung dulu, sebelum menghitung reaksi tumpuan kita hitung dulu berat beban terbagi ratanya. Q besar sama dengan Q kali L sama dengan 1,5 dikali 4, sama seperti materi sebelumnya, tinggal dikali maka dapat 6 ton. Lalu samping kanan reaksi tumpuannya, kita cari reaksi tumpuannya, maka sigma KV sama dengan 0, maka RA dikurang Q sama dengan 0 ya, maka RA sama dengan 6 ton. Momennya, nah, momen kembali lagi ya, karena dia jepit maka sebelum kita menghitung momen di rumusnya kita beri simbol minus ya, karena momen di mana momen dijepit itu pasti minus. Maka rumusnya adalah MA sama dengan minus per 2 kali QL pangkat 2. Maka MA sama dengan 1/2 kali 1,5 kali 4 pangkat 2 sama dengan minus 12. Maka MB sama dengan 0. Lalu kita setelah mendapat momen, hitung lagi lintangnya. Sama seperti tadi ya. DA sama dengan RA sebesar 6 ton. DB RA dikurang PV sama dengan 0. Nah, terus kita gambar masing-masing bidang. Nah, ingat bahwasanya menggambar momen untuk beban terbagi rata, ingat dia melengkung dan hasilnya minus ya. Lihat saja posisi gambar momen untuk beban terbagi rata dan bidang lintangnya ya, gambarnya ya, begitu modelnya. Jadi berbeda model penggambaran momen dan lintang untuk beban terbagi rata dengan penggambaran bidang momen lintang normal untuk beban terpusat. Jadi itu harus dipahami, lihat gambarnya baik-baik, jangan sampai salah ya dalam penggambarannya. Ketika analisanya benar tapi penggambarannya salah, maka itu mengurangi juga ya, mengurangi poin. Sekira itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas overstep gabungan balok dan cantilever. Di slide terdapat soal pada sebuah balok ABC seperti dilihat pada gambar, diberi beban terpusat sebesar P1 sama dengan 2 ton dan P2 sama dengan 1,5 ton. Tentukan momen, gaya lintang dan gambarkan bidang masing-masing. Jadi dilihat dari situ soalnya, di mana ada balok ABC, di mana C itu bentang BC itu adalah bentang cantilever ya, di mana titik D ada beban sebesar P1 sama dengan 2 ton berjarak 2 meter dari sisi kiri dan
titik C ada beban P2 sebesar 1,5 ton dengan jarak 2 meter dari titik B. Maka panjang bentang dari A ke B itu sebesar 6 meter, sedangkan panjang bentang dari A, B, C sama dengan 8 meter. Nah, setelah itu karena dia tidak ada beban terpusat yang memiliki sudut, maka kita langsung mencari reaksi tumpuan. Reaksi tumpuan sama dengan sigma momen B sama dengan 0. Berarti semua reaksi gaya-gaya itu mengarah ke B. Maka RA dikali 6 ya dikurang P1 kali 4 ya. 4-nya dari mana? Dari 6 kurang 2 sama dengan 4. Ditambah P2 kali 2. Jadi kenapa ditambah? Karena P2 itu kalau diuraikan arah gayanya dia searah jarum jam, makanya dia plus. Maka RA sama dengan 2 dikali 4 dikurang 1,5 kali 2. Ini perpindahan ruas ya, perpindahan tempat, maka yang plus jadi minus, yang minus jadi plus. Maka RA sama dengan 2 kali 4 dikurang 1,5 kali 2 per 6 sama dengan 0,833 ton. Lanjut ke sigma momen A sama dengan 0, berarti gaya-gaya semua ke titik A. Maka minus RB dikali 6 ditambah P1 kali 2 ditambah P2 kali 8 sama dengan 0. Maka RB sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1,5 kali 8 diper dengan 6. Hasilnya 2,667 ton. Ingat, kita harus kontrol apakah benar atau tidak reaksi peletakannya. Maka kontrolnya sama dengan sigma KV sama dengan 0. RA tambah RB dikurang P1 dikurang P2 sama dengan 0. Betulkah? Mari kita cek. 0,833 ditambah 2,667 dikurang 2 dikurang 1,5 sama dengan 0. Berarti jawabannya oke. Nah, setelah kita mendapatkan reaksi peletakannya dan setelah kita kontrol dan itu sudah oke, maka kita lanjut untuk menghitung momen. Ingat, momen di titik A sama dengan 0 karena dia di perletakan. Maka lanjut momen di titik D sama dengan RA dikali 2 ya, sama dengan 0,833 dikali 2 sama dengan 1,66 ton meter. Lalu momen di titik B. Nah, momen di titik B sama dengan ada RA dikali 6 dikurang P1 dikali 4. Maka hasilnya 0,833 kali 6 dikurang 2 kali 4 sama dengan minus 3. Momen di titik C, RA kali 8 dikurang P1 kali 6 ditambah RB kali 2 sama dengan 0,833 kali 8 dikurang 2 kali 6 ditambah 2,667 kali 2 sama dengan 0. Jadi nolnya itu bukan di B tapi di titik C. Jadi di B itu dia hasilnya minus. Kenapa dia di minus? Karena bentangan B, C adalah bentangan cantilever ya. Lanjut ke gaya lintangnya. DA sama dengan RA. Jelas ya, 0,833 ton. Hasilnya simbolnya adalah plus. Lalu DD sama dengan RA dikurang P1, maka 0,833 dikurang 2 sama dengan minus 1,167 ya. Lanjut DB nya sama dengan DD ditambah RB, jadi minus 1,167 ditambah 2,667 sama dengan 1 ton. Sedangkan DC nya sama dengan DB dikurang P2, jadi sama dengan 1 ya ditambah 1 sama dengan dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0 ya. Maka penggambaran momennya, lihat penggambaran momennya, bidang momen titik A sama dengan 0, titik C sama dengan sekian, dan titik B sama dengan 3 ton meter ya, minus 3. Jadi penggambarannya seperti ini. Lalu bidang lintangnya juga seperti ini, bisa dilihat ya, bisa dilihat modelnya seperti itu. Untuk materi cantilever saya kira itu saja, tidak terlalu banyak, hanya diperhatikan saja bahwa harus diingat bahwa titik yang menjadi cantilever ya,
bentangan yang menjadi cantilever, maka pasti momennya dia bersifat negatif ya. Dia negatif. Itu saja diingat. Nah, ada catatan tadi yang saya di materi ada yang kurang jelas tadi, yakni di gaya lintang ya. Coba nanti lihat di gaya lintang. Untuk DC-nya itu sama dengan DB dikurang P2 ya, dimana DD-nya itu sama dengan 1,5 ya, 1,5. Jadi di slide itu dia cuma tulis 1, padahal dia 1,5. Sedangkan P2-nya juga 1,5, maka nilainya adalah 1,5 ya, dikurang 1,5 maka sama dengan 0 ya. Bukan 1 kurang 1 ya, tapi 1,5 kurang 1,5. Jadi saya kira itu saja, mudah-mudahan dipahami, pelajari baik-baik. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya nanti lihat di modulnya. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.